Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Selamat sore Sobat Ngobras semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sore hari ini bersama saya Alvinur Aini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kolbu bersama narasumber kita Bapak Warek 3. Beliau adalah Dr. Haji Sulhan Hakim SAG MM. Assalamualaikum Pak Sulhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Syukuri. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen kolbu. Sering kan hati kita mungkin nggak selamanya bahagia, ya. Nggak selamanya juga sedih terus. Iya. Pasti ada naik turunnya, Ya. kadang bahagia, kadang sedih. Itu bagaimana sih Pak biar kita ini bisa menjaga ketenangan hati? Ya. Gimana? Iya. Kaitannya dengan perubahan rasa, ada bahagia, cemas. Nah itu kan sebetulnya manusiawi ya kan. Nah, manusiawi, semua manusia pasti punya. Hanya saja bagaimana kita itu memanage mengelola agar hati itu tidak selalu gundah, bisa selalu bahagia kan. Nah ini hati itu kan banyak informasi, yaitu selalu menerima berbagai informasi yang luar biasa. Apalagi sekarang orang dengar tetangga kena COVID saja kita sudah cemas. Responsnya, reaksinya juga yang Parno gitu menolak, ya Pak. Nah ini penting. Jadi semua informasi ya seperti yang misalnya informasi ini kan sudah ditegaskan oleh Al-Quran ya kan. Ini misalnya dalam surat Al-Isra itu Bismillahirrahmanirrahim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya telinga, mata, hati yang paling dalam semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu. Jadi Allah yang paling penting di sini ada kenapa inna sam'a gitu. Berarti kuping itu kan indera untuk mendengarkan apa saja kan. Audio semua mendengarkan, kita dengar, apalagi ya semua nyanyian, informasi apa saja kan begitu. Yang pertama disebut telinga gitu. Telinga, karena telinga itu yang paling dasar ya kan, langsung ngirim ke otak kita kan. Langsung kita membayangkan, kemudian hati kita juga malah gundah merasakan ketika dengar apa saja kan. Dengar India meledak pandeminya gitu, orang sini sudah mulai ini kan Resah banget. resah gimana. Nah ini akan punya yang itu yang pertama. Yang kedua mata itu sensoris ya kan, bagaimana mata itu menangkap sesuatu apa yang kita lihat. Lah pikiran kita akan mempertimbangkan suka atau tidak suka. Kalau tidak suka bisa menjadi semakin cemas kita ya kan, apa yang kita lihat, kemudian kita ada sisi sentimentalnya, wah itu enggak sukanya, yang bikin gundah kita. Tapi kalau biasa-biasa saja, tapi manusia itu kan tergantung tadi kekuatan pengalaman yang dalam otaknya. Nah, namanya habitus itu ya. Habitus seseorang itu panjang sekali dari SD, keluarga, sekolah sampai mahasiswa kan, panjang sekali ya yang ada dalam otak habitus itu. Dan itu dia yang akan mengirim ke hati kita. Hati kita yang akan mengendalikan itu. Padahal hati kita itu berubah. Sore tempe ya kan. Sekarang A, nanti 1 jam B ya gitu. Gampang banget ini ya Pak. Iya, banget iya, itu. Nah ini yang paling penting. Oleh karena itu tadi Allah mengingatkan kita kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah hati ini kita ada kasus yang terjadi, kemudian orang ngirim karena pernah hubungan cinta gitu kan, kemudian ditinggal nikah yang lain, kemudian ngirim racun, kemudian ya yang orang lain yang kena itu. Nah itu kan hati sebetulnya, itu kan karena sakit yang sesungguhnya nalarnya nggak sehat.
sudah nggak bisa mempertimbangkan, ngirimnya itu ngirim yang tidak baik, kebencian, frustasi ya. Itu kan paling bahaya orang seperti itu. Nah, kira-kira sementara seperti itu jawaban saya. Ya. Jadi kalau di dalam sebuah hadis kan ada nih Pak, hati itu berupa segumpal darah yang nanti kalau baik maka baik seluruh tubuh, kalau buruk ya buruk juga seluruh tubuhnya gitu. Jadi ini ya, hati itu ada dua ya, ada dua dalam hati, kekuatan istiqomah yang kokoh ya, kokoh dia lebih bisa menfilter, bisa mengendalikan, tidak terpengaruhi pikiran kita, yang gitu kan. Kemudian dalam istilah hadis itu zaigun, dia ada kecenderungan untuk menyeleweng. Ini yang dinamakan nanti mental disorder menurut ilmu psikologi kan. Atau kepribadian yang terbelah kan, gitu ya. Dia ambigu itu ya bahasa agamanya munafik kan begitu kan. Sini sana sini kan gitu. Nah itu penting, dua hal ini memang sudah manusiawi lah. Bagaimana memang mengata disampaikan panjenengan ada segumpal darah mudghah ya, ada mudghah. Apabila itu solhat solhal jasad, maka apabila mudghah itu baik, damai, soluh kan damai, dia bisa membangun keseimbangan itu, keseimbangan antara keinginan yang materialistik, hedonistik ya kita, itu ini bahaya juga kan gitu. Tidak semua orang ketingkatannya yang lebih semakin tinggi, hedonistiknya bisa saja semakin tinggi gitu. Jadi lebih mudah orang bisa melakukan penyelewengan diri ya, ada mental disorder atau apalah yang bisa yang kita sampaikan di situ. Nah kalau itunya baik-baik, kalau itu fasadat ya fasadat jasad kita, tubuh kita itu akan sakit, kan semua orang dari pikiran orang kan sakit itu. Tetangga punya mobil baru, mikir paling korupsi. Iya kan? Pikiran Pak jeleknya begitu, pikiran jeleknya itu. Apa itu wahya al-qalb. Nah, itu qalbun itu mudah berubah. Maka kalau Nabi mengajarkan kita ya kan, kalau setelah sholat tahiyat itu tahiyat akhir itu ya suruh nambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang telah merubah ya kan, bolak-balikkan hati ya, tetapkanlah ya kan hati ini pada agamamu. Nah, itu agama itu yang memberikan petunjuk. Hudan itu manual. Orang itu kalau punya mesin cuci ya kan, mesin cuci yang elektrik digital, kalau nggak baca manual rusak ya kan. Harus ada manualnya, harus ada langkah-langkahnya. Nah, Quran itu seperti itu, agama itu sebetulnya memberikan manual agar orang tidak lompat pagar. Nah, orang lompat pagar itu kan jatuh sakit ya kan. Nah, ini juga mesin cuci yang digital itu ya nggak nyampe 1 tahun bisa hang ya kan, bisa konslet ya kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh manusia umumnya kayak misalnya umat Islam juga ya Pak, pasti hati yang sakinah, yang merasa tenang, yang bahagia. Kemudian juga ada qalbun salim gitu konsepnya ya Pak. Itu gimana sih cara memperolehnya gitu? Langkah-langkah apa sih yang harus kita? Oke. Jadi sebelum masuk ke situ ya, ada 3 hal sebetulnya hati itu, situasi hati itu. Satu qalbun salim ya kan, yang kedua qalbun mayitun ya kan. Nah, qalbun salim atau qalbul mayit ya. Yang ketiga al-qalbul marid ya, gitu. Jadi kita tak balik saja dulu ya. Bahasnya yang qalbul marid ya gitu. Al-qalbul marid ya. Hati yang sakit itu ya tadi. Sebelum saya masuk hati yang sakit itu seperti apa? Hati yang dia selalu berubah
dia ya hati seseorang yang ada sisi selalu suudzon sama orang, prasangka, prejudis kan gitu. Jadi orang melihat ada cewek cakep begitu tuh, wah paling kayak, pikirannya negatif ya itu kan. Paling dia itu pakainya pinjem lah, sepatunya juga pinjem. Itu. Jadi hati yang sakit, hati yang karena kalau hati sakit seperti itu dia akan selalu muncul yang hasut gitu. Karena yang paling ditakuti itu kan hasut. Nah, gitu. Ya hasut, kalau orang sudah hasut negatif ya dia selalu nggak pernah positif, selalu buruk ya, mandang orang itu buruk, dan dia selalu yang paling baik. Nah itu yang bahaya, itu yang saya kira itu yang sekarang banyak orang kemudian karena hatinya sakit ya, karena hati sakit ketika dapat sedikit ya maunya yang banyak gitu kan ya, apapun dilakukan sehingga itu akan menciderai dirinya sendiri. Itu hati yang sakit. Banyak orang yang di jalan kemudian salah jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hati yang mayit, al-qalbul mayit. Al-qalbul mayit itu hati yang mati kan gitu. Dia nggak pernah dapat jadi dia lebih kayak orang ateis gitu. Apa sih Tuhan itu, sholat jongkat-jongkitnya, apa sih baca capek-capek kan gitu kan. Ini kan mayit, karena dia nggak ada sentuhan. Kalau yang tadi sih mending gitu kan, bisa ada ininya meskipun sakit kan. Kadang sembuh juga kan sakitnya kan gitu. Jadi yang ini benar-benar mati benar rasa mati gitu rasa, ya, betul mati rasa. mati Kayak rasa. kena corona ya kan, inderanya penciumannya mati gitu. Nah itu kan nggak bisa membedakan. Semuanya agama apapun yang baik nggak bisa membedakan dia. Itu yang al mayit, al qalbul mayit. Ini al qalbul salim itu yang kayak apa? Hati yang sehat ya. Hati yang sehat ya tadi ya, hati yang bisa mengendalikan hati. Bisa menilai kalau wah ini saya mengikuti hawa nafsu, baru ingin melakukan itu kan. Orang misalnya ya anak-anak muda gitu ya, wah karena ada cewek cakep, nah itu kan ingin lihat lah, nah itu kan sudah, tapi dia langsung mengendalikan, wah ini puasa ini, puasa itu harus ininya, matanya harus di redupkan, menundukkan, kan itu biar apa? Biar tidak mengirim sensor tadi, stimulan yang ada dalam pikiran untuk melakukan sesuatu kan begitu. Ada saja kan itu. Orang baru jalan perempuan di gang gitu kan, baru turun dari Gojek, kemudian wah anak nom-nom. Nah ini perempuannya saja sudah bingung itu mau jalan kan itu kan. Wah, yang sana yang gerombolan ada 3-4 orang laki-laki pemuda, sweet ya kan. Nah ini kan sudah bagian dari yang taraf masih taraf luar untuk. Nah, tapi kalau itu bisa dikendalikan, bagus kan, artinya dia akan menemui namanya qalbun salim dari istiqomah tadi. Jadi istiqomah itu bukan datang tiba-tiba, itu butuh perjuangan yang luar biasa untuk mengendalikan nafsu itu ya kan. Puasa ini coba jalan-jalan kita pergi kemana ya, ke mall, nggak ada yang lihat ya kan, ada yang lihat ya sih, ada lihat makanan yang luar biasa, kepingin itu perang itu batin, wah ini saya baru wah lapar, alasannya macam-macam gitu, masuk muka makan gitu. Nah itu ini akhirnya nggak sukses, nggak istiqomah. Yang istiqomah itu bagaimana hati itu bisa mengendalikan pada posisi yang tepat, yang sehingga tidak ada gejolak, tidak ada usaha-usaha untuk melawan aturan Tuhan kan gitu. Nah, meskipun Al-Quran itu kan banyak memberikan informasi tadrij ya, tahapan-tahapan, ada rukhsah. Orang berpergian jarak jauh ke Jakarta yaitu kan, kalau Jakarta naik angkutan umum yang tidak ada AC-nya itu boleh. Artinya ada pertimbangan syar'i, enggak puasa mukah kan, rukhsah. Tapi sekarang naik pesawat mau
hanya 1 jam loh. Nah, ini pertimbangan. Apakah itu masyakot? Nah, sulit tidak. Meskipun boleh, boleh. Dan itu menjadi bagian apa namanya yang harus disyukuri kan gitu. Nah, rasa syukur itulah hati yang qalbun salim gitu kira-kira. Ketika misalnya kita sedih itu ya Pak, pasti yang teringat adalah ayat ya, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi walaupun kita sudah sering berzikir misalnya ketika sedih zikir atau diganti dengan sholat, tapi tetap aja masih resah, masih sedih, masih belum menerima Ya. gitu gimana? Nah, itu pengalaman kita itu semuanya punya pengalaman yang kayak begitu ya. Pengalaman yang betul-betul kayaknya diri kita sendiri yang kayak begini nih, ya Allah kan gitu aja sambil nangis kan gitu kan. Nah, itu memang itu proses yang kalau kita sudah menemukan jalan dengan melalui zikir sebagai alat piranti untuk menenangkan. Tapi kalau dominan tadinya sakitnya, cemasnya ya zikir nggak akan tertolak, mental. Nah, bagaimana zikir itu adalah sebagai proses ya kan. Proses untuk ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, tahuilah kan proses itu akan Kan yang iya. butuh waktu. Tatmainnul ya kan fi'il mudhari itu menjadi suatu proses yang itu kebiasaan. Dalam bahasa Inggris itu kan present tense itu kan sebuah kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, kebiasaan ulang-ulang yang itu bisa membangun internalisasi cukup panjang. Maka kalau dalam konsep Torekoh itu kan banyak pakai berapa wirid itu kan, berapa ribu, masing-masing Torekoh berbeda-beda cara dia berzikir kayak apa gitu. Maka dibutuhkan mursyid ya gitu, yang pembimbing ya. Oh, nggak perlu mursyid, dia itu untuk meletakkan zikir itu di mana kan nggak ngerti. Zikir kita itu lesan, kognitif, belum sampai ke membangun ini internalisasi. Ini butuhnya, iya kan? Coba kita ucap la ilaha illallah itu zikir, tapi apakah itu masuk dalam membangun perubahan dalam tadi mudghah mungari? Belum tentu. Mak itu butuhnya, karena butuh seorang mursyid itu yang dia punya pengalaman. Nah, gitu. Bagaimana titik-titik tertentu, bagaimana kita mempengaruhi ketika ucapan la ilaha illallah li isbat gitu kan? Itu harus ini, ada yang mengatakan itu hentakannya itu di perut, karena perut itu pusat-pusat hawa nafsu, itu yang mempengaruhi kita. Jadi itu yang menarik kira-kira ya. Nah, itu manajemen kolbu. Jadi kajian psikologi ya, bagaimana praktek-praktek zikir yang diajarkan oleh dalam torikoh itu luar biasa. Itu bisa membangun perubahan yang besar bagi pribadi dan mungkin lingkungan. Saya kira itu ya. Jadi orang berzikir, oh sudah berzikir dong, zikir orang nggak sesuai dengan tadi manual. Iya kan. Jadi sesuai manualnya gitu ya Manualnya Pak. gimana, tanya sana orang yang ahli ya gitu. Maka orang berzikir tanpa guru itu ya, kalau dikatakan setan, betul, yang masuk setan. Yang zikir tapi yang masuk setan. Iya, makanya masih walaupun zikir masih resah-resah. Iya tadi, karena nggak tahu caranya berzikir, bagaimana menghentakkan kalimat Allah untuk mengendalikan keresahan kita yang bisa materialistik, hedonistik, dan syaitonnya. Ya itu ya kan, hawa nafsu itu kan luar biasa ya itu. Oke baik Bapak, waktunya mungkin tinggal sedikit Ya. Begitu manajemen kolbu yang disampaikan oleh Bapak, mungkin kesimpulan sedikit itu Pak, mungkin menghadapi corona ini kita harus mengatur hati kita itu seperti apa, apalagi dorongan mudik ini besar. Pak. Ya itu kan dorongan mudiknya antara kesehatan dan taat aturan ya kan, itu kan bisa konflik batin ya kan, sampai orang nangis ya kan di jalan ngelemprak gitu. banyak anekdot dari mana itu saya lihat, orang kemudian naik burung ya dari terminal Pulau Gadung, itu sudah nyampe Cipari. Karena di sana kalau di udara pakai
burung nggak ada polisi. Ada yang lewat ini ya, Pangandaran sungai itu kan, pakai getek itu kan. Nah, itu kan melawan itu. Nah, kita kendalikan karena tadi jangan sampai orang lain juga dengan corona itu kemudian ya, kita membuat sakit penyebaran coronanya lebih besar karena yang dari perantauan itu sangat potensial untuk menyebarkan virus. Satu hal untuk menutup itu ada sebuah penelitian ini untuk mengakhiri, ada penelitian di San Francisco itu ya, itu penelitian antara orang-orang itu, orang-orang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, ternyata dalam penelitian dan dunia kedokteran itu orang itu hanya berpikirnya sudah negatif. Coba bayangkan sendiri ya ketika bangun itu, ibu-ibunya, Dok, bangun sudah jam 2:30. Capek. Ya enggak? Sudah bilang capek. Masih ngantuk. Itu kan negatif. Energi negatif yang di ini. Itu kan. Wah, males kan gitu. Padahal pagi sudah janjian nanti ke masjid iktikaf. Wah, udah capek lah, besok aja lagi. Ya enggak? Itu didominasi oleh itu. Ternyata itu 70% ya. Tapi ini kan penelitiannya di barat ya. Saya tak tahu kalau di pesantren kan gitu. Saya kira akan beda. Nah, ini kan belum ada yang meneliti tentang itu. Ternyata 70% kalau di barat itu dia tuh negatif semua. Jadi kalau 70% itu ya tiap hari berapa jam itu? Negatif itu. Yang negatif macam-macam, negatif yang ngeres lah, yang macam-macam itu negatif semua. Energi negatif yang itu. Nah, disitulah ternyata saya nggak tahu kalau di lingkungan pesantren itu berapa, ini kan belum diobservasi ya. Nah, ini penting. Jadi sangat berpengaruh lingkungan dan pikiran yang kita lontarkan, baik yang dirasakan dan apa yang diucapkan itu tadi 70% itu negatif. Nah, itu. Jadi yang positif hanya sedikit. Jadi itu di barat, tapi saya tahu di Indonesia. Saya kira itu kesimpulannya ya. Intinya bagaimana kita membiasakan tadi ya, membiasakan zikir untuk menenangkan hati, dan zikir itu butuh waktu, butuh pendamping kan gitu. Zikir itu bisa efektif. Kita pelatihan sholat khusyuk aja juga ada pelatihnya, ada pembimbingnya, yaitu kan manajemennya gitu. Nah, ini penting saya kira itu para pemirsa di sore hari menjelang buka puasa, kesimpulan dari manajemen Kolbu di sore hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulhan atas materinya. Semoga kita bisa memanage hati kita sehingga hati kita baik dan badan kita, tubuh kita, jiwa kita juga baik. Demikian Sobat Ngobras obrolan kita pada sore hari ini. Jangan lupa selalu tonton YouTube Fakultas Dakwah setiap jam 5 untuk session ngobrasnya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan jangan lupa share. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.